Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini. Saya ucapkan terima kasih buat para subscriber yang telah setia di channel ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa ya untuk di share agar semuanya mendapatkan manfaat dari video ini. Baik, pada kesempatan kali ini tentang cara hewan melindungi diri. Ya, apakah kalian masih ingat dengan adaptasi? Ya, tentu masih ingat ya. Apakah itu adaptasi? Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuan dari adaptasi diantaranya adalah mempertahankan kelangsungan hidup. Kemudian tujuan yang lain juga untuk mencari makan, dan yang ketiga untuk melindungi diri dari musuh atau dari pemangsa. Nah, berikut saya berikan beberapa contoh hewan dan bagaimana cara dia melindungi diri dari musuh-musuhnya atau dari makhluk lain yang mengancam hidupnya. Nah, diantara hewan-hewan tersebut yang akan kita bahas adalah ada cicak atau tokek, nanti ada bunglon, walang sangit, ikan buntal, belalang sembah, landak, kalajengking, siput, cumi-cumi, terenggiling dan kaki seribu, hiena serta lebah. Baik, kita mulai. Yang pertama, ya, hewan apakah ini? Ya, betul, ini cicak ya. Nah, cicak dan tokek ya masih hewan yang sejenis ya, masuk reptil, mirip ini ya. Bagaimana cara dia mempertahankan diri? Nah, ketika dia diterkam oleh musuh, maka caranya dia mempertahankan diri adalah dengan cara autotomi, yaitu dia akan memutuskan ekornya untuk mengelabui musuh. Nah, ketika nanti ekornya putus, ekornya masih akan tetap bergerak-gerak dalam beberapa waktu. Ya, itu dinamakan autotomi. Sehingga nanti musuhnya akan terkecoh dengan memakan atau bermain dengan ekornya, sementara tubuh yang aslinya akan lari. Nah, ekornya ini nantinya setelah putus, lama-kelamaan akan muncul kembali, akan pulih kembali seperti sedia kala. Hebat kan? Ya. Kita lanjut ke binatang yang kedua. Ada yang tahu ini? Ya, ini adalah binatang bunglon. Bagaimana cara dia melindungi diri? Nah, dari gambar ini kita lihat ya, dia bisa berubah-ubah warna. Nah, cara dia mempertahankan diri adalah dengan cara mimikri. Apa itu mimikri? Yaitu kemampuan mengubah warna kulit menyerupai lingkungannya. Jadi ketika dia hinggap di daerah yang hijau, maka dia mempunyai warna yang menyerupai warna hijau, akan berubah warnanya. Itu mimikri ya, yang dimiliki oleh bunglon. Sehingga nanti musuhnya akan terkecoh. Nah, dia akan menyamar, istilahnya seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah belalang sembah, atau kalau dalam bahasa Jawanya walang katung. Nah, bagaimana cara dia mempertahankan diri? Dia mempertahankan diri dengan cara berkamuflase. Apa itu kamuflase? Yaitu dia hinggap di tempat yang menyerupai dengan warna tubuhnya, misalnya di ranting atau di daun. Nah, di yang berwarna hijau, jadi dia akan-akan ya menyamar di daerah yang warnanya mirip dengan tubuhnya. Hal itu dilakukan untuk menipu musuh. Nah, bahkan dia itu akan bergerak mengikuti gerakan ranting atau daun ketika tertiup angin. Jadi seakan-akan dia itu persis sekali dengan daun, sehingga musuhnya akan tertipu. Yang berikutnya adalah walang sangit. Nah,
Kalau kalian pernah bertemu dengan walang sangit, ketika kalian menyentuhnya, apa yang terjadi? Ya, benar sekali, dia mengeluarkan bau menyengat. Wah, yang tidak enak ya. Baunya sangat menyengat sehingga musuh tidak mau mendekat atau musuh akan segera pergi. Berikutnya, kalian tahu ini? Ya, tokoh yang satu ini pasti kalian sudah sangat familiar sekali ya, adalah Nyonya Puff di serial SpongeBob ya. Dia adalah sejenis apa? Ya, dia adalah sejenis ikan buntal. Hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana dia mempertahankan diri? Nah, kalau Nyonya Puff di dalam SpongeBob itu, ketika dia dalam bahaya, dia akan berubah menjadi besar. Dia akan menggembungkan tubuhnya. Nah, itu adalah cara dia untuk mempertahankan diri. Nah, selain itu dia juga mempunyai duri-duri yang beracun, sehingga kalau kita mau memakan ikan buntal, hati-hati ya. Nah, karena durinya itu ada duri-duri beracun, maka lebih baik jangan dikonsumsi. Berikutnya adalah landak. Ya, kalau kita lihat di gambar ini, landak mempunyai bulu yang besar-besar. Itu adalah salah satu cara untuk mempertahankan dirinya. Ya, dia memiliki rambut seperti duri untuk menakuti musuh dan melindungi diri dari serangan. Jadi ketika dia dalam keadaan bahaya, bulunya ini akan meruncing, akan ready ya, akan siap-siap untuk melindungi tubuhnya, sehingga kalau ada musuh yang mendekat, bisa jadi nanti tertancap oleh duri-durinya. Berikutnya ini adalah kalajengking ya. Nah, bagaimana cara kalajengking mempertahankan diri? Nah, dia akan menyengat musuhnya dengan sengatan beracun yang ada pada ekornya. Wah, ini bagi kalian yang terkena sengatan kalajengking ini, wah pasti sangat sakit sekali ini. Selanjutnya adalah siput. Ya, bagaimana siput mempertahankan diri? Nah, ketika dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan yang dia merasa terancam, maka dia akan bersembunyi di balik cangkangnya. Nah, dia akan masuk ke dalam cangkangnya yang keras ya. Itu cara dia untuk mempertahankan diri. Kemudian berikutnya ada cumi-cumi. Cara mempertahankan dirinya, dia itu mengeluarkan tinta untuk mengganggu pandangan pemangsanya. Jadi ketika dia mau dimangsa, dia segera mengeluarkan tinta, sehingga dia musuhnya akan penglihatannya akan terganggu dan dia dapat melarikan diri. Berikutnya adalah ada terenggiling dan kaki seribu. Ya, ini adaptasinya atau cara mempertahankan dirinya hampir sama, yaitu dia menggulungkan tubuhnya. Ya, menggulungkan tubuhnya sehingga pemangsa akan kesulitan untuk memangsanya. Apalagi untuk terenggiling ini ya, ketika dia menggulung, wah ini tubuhnya kan terbuat dari kulit yang sangat keras, sehingga ketika dia mau dimangsa, sangat keras sekali, pemangsanya tidak bisa memangsa ketika dia menggulungkan tubuhnya. Kaki seribu, kalau kaki seribu ketika kita sentuh pasti akan menggulungkan tubuhnya. Ya, berikutnya ada hiena. Nah, bagaimana dia mempertahankan diri? Nah, hiena ini termasuk hewan yang berkelompok ya. Nah, dia ketika dalam keadaan bahaya, dia akan memanggil teman-temannya. Wah, jadi dia main keroyokan ya. Ya. Oke, lanjut. Berikutnya ada lebah. Nah, lebah ini cara mempertahankan hidupnya pasti sudah tahu ya, dengan cara menyengat musuhnya. Nah, jadi ketika dia merasa terancam, dia akan mempertahankan diri dengan
menyengat dengan senjatanya sengat ya, sehingga musuhnya nanti akan merasa kesakitan. Baik, demikian ya yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami dan dapat menambah wawasan. Jangan lupa untuk di-share agar teman-teman yang lain mendapatkan manfaat dari video ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.